Drama kehamilan Erika Karlina semakin melebar dengan munculnya bukti baru yang menyeret nama Natalie Holzer. Mantan istri Sule ini menjadi sorotan publik setelah terlihat dalam video parodi bersama DJ Panda, di mana ia mengenakan daster dengan perut seolah hamil. Video tersebut dianggap menyindir kehamilan Erika Karlina. Terlebih, gaya Natalie dinilai mirip dengan penampilan DJ Bravi, kekasih Erika saat menghadiri podcast Rachel V-nya. Awalnya, Natalie membantah terlibat dalam parodi tersebut dan mengaku tidak mengetahui maksud dari konten yang beredar, bahkan merasa dijebak. Namun, bukti rekaman yang diunggah DJ Bravi pada 22 Juli 2025 melalui akun Instagramnya justru membantah klaim Natalie. Dalam rekaman itu, terdengar seseorang berkata, "Daster sama kayak Bravi anjir, serius sama kayak Bravi," yang memperkuat dugaan bahwa parodi tersebut sengaja dibuat untuk menyindir Erika. Natalie juga terlihat santai dan menyadari potensi masalah dengan mengatakan, "Gak apa-apa kan bisa di-mute. Ya ntar gue cut, tenang aja biar gak berantem." Beredarnya bukti tersebut membuat klarifikasi Natalie dipertanyakan publik. Setelah video viral itu, Natalie langsung menutup kolom komentar di akun media sosialnya untuk menghindari hujatan netizen yang budiman yang merasa kecewa. Sementara itu, DJ Bravi tidak tinggal diam. Ia meluapkan rasa geramnya dengan menegaskan bahwa satu persatu orang yang berbuat jahat kepada Erika akan menerima konsekuensinya. Kasus ini semakin memanas karena publik merasa bahwa Erika Karlina telah menjadi korban ejekan secara terang-terangan di tengah kondisinya yang sedang hamil. Sementara DJ Panda dan lingkaran pertemanannya justru terkesan menyepelekan situasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Perempuan busuk bohong, nggak ngaku lah, akhirnya ketahuan juga kalau emang lo juga yang nyuruh untuk pakai daster. Gue nggak tahu apa-apa, dia berlindung di balik gue. Siapa lu? Tembok besar Cina lu, body lo ye. Udah Nat ya, hati lo busuk nih, kita manusia nih udah bisa ngerasain nih. Sayangnya nggak bisa dibawa ke pengadilan ya, sekali lagi nggak bisa lagi dilaporin. Tapi kita punya perasaan nih, Tuhan ngasih kita perasaan nih. Lo itu emang busuk Nat, sengaja emang lo pengen menghina nih orang ya, si Erika. Lo nggak usah bohong lagi, babi air. Ada seorang DJ perempuan yang awalnya disukai netizen, sekarang jadi dibenci netizen. Kenapa? Karena kelewatan batas. Yang awalnya selalu dipuji-puji, akhirnya dibully. Makanya, jadi orang, kalau dipuji, jangan langsung terbang, keluar angkasa lagi. Ya gimana enggak terlalu dipuji. Dulu waktu cerai sama lakinya, dia yang dipuji-puji, dia yang dibela. Masalah yang dia dapat saweran banyak nge-DJ, dibela netizen juga, dipuji. Masalah dia nge-live, ngehina-hina ibu-ibu Facebook, dipuji-puji juga, dibilang cuman kesombongan si N ini yang bisa diterima, kata netizen. Nah, itulah yang membuat dia besar kepala, sehingga kali ini dia kelewatan batas. Gimana nggak kelewatan batas? Mengolok-olok sesama perempuan. Terlebih lagi perempuan yang diolok-olok itu sedang hamil. Kayak dia nggak pernah hamil aja. Nggak tahu mental ibu hamil seperti apa. Kayak sama sekali nggak ada rasa simpati dan empatinya kepada sesama perempuan. Terlebih lagi perempuannya sedang hamil, lagi tertimpa musibah lah bisa dibilang. Dan yang paling parahnya yang bikin netizen geram, nggak merasa bersalah dan nggak ngaku. Minimal kalau udah salah itu minta maaf, bukan makin ngelak, apalagi makin songong. Sebenarnya gue nggak ada kenal sama sekali sama Erika, cuma gue memperhatikan video yang di atas barusan itu, aduh Natalie, lu seorang perempuan juga gitu loh. Kalau lu mengalami hal yang sama, itu bagaimana perasaanmu gitu. Jadi kayak lu fokus nge-DJ aja deh, fokus sama DJ-nya lu, fokus sama karirnya lu gitu. Nggak usah mencoba-coba untuk melawak menurutku, karena lawakan lu sama sekali nggak lucu, garing, dan sangat berkesan norak, kampungan malahan kesannya, norak, kampungan. Jadi menurutku fokus aja sama DJ-nya lu, fokus aja sama karirmu gitu. Untung aja putus, nggak jadi menikah. Kalau jadi menikah, aduh mau jadi apa? Mau jadi apa? Lihat aja lah, putus, terus si perempuannya hamil, terus tidak nikah. Dia aja masih tega memperlakukan seperti ini gitu kan, ngajak kawan-kawannya untuk ngejek-ngejek, masih tega. Gimana kalau jadi istrinya, akan diperlakukan seperti apa?
Aduh bro, udah stop. Jangan terlalu nyakitin orang. Dengan cara lu seperti itu aja, itu udah menghancurkan dia. Masa iya lu masih tega nginjek-nginjek, dipermalukan? Belum cukup kamu mempermalukan dengan cara seperti ini, masih kamu up lagi ke sosial media dengan cara kamu memparodikan dan lain sebagainya. Aduh, udah bro, kasihan. Jadi bukalah pintu hatimu, ketuklah pintu hatimu, janganlah seperti ini. Jadi yang tadinya gua nggak kenal sama siapa nih, Erika, jadi sekarang respect. Dia aja diem loh. Yang biasanya banyak keluar-keluar tuh perempuannya jadi diem, ngejaga. Lah lu yang laki-laki bro, masa iya sih tega kayak gini? Dan ini pesan gua untuk perempuan nih ya, jangan termakan omongan ini laki-laki, bahaya. Ntar lu dilakukan hal serupa sama kayak si Erika nanti ya. Jadi buat lu perempuan lebih waspada dan berhati-hati sama laki-laki, jangan sampai terjebak rayuan-rayuan manis, gombal-gombalan manis. Gua nggak tahu ya video parodinya Natal itu emang beneran sengaja nyindir Erika atau pas aja sama situasinya. Cuma di sini gua mau nge-reaction klarifikasinya Natalie Holscher. Nih Natalie kan ada bilang kayak gini ya. Haduh Bravi, wajar dong gua emosi karena gua nggak tahu apa-apa. Tapi pada akhirnya gua minta maaf kan, dan lo nggak bales. Kenapa ya diperpanjang terus? Kok jadi nama gua terus yang diperpanjang? Ke topik utama dong. Niat baik tetap masih salah nih. Ya Allah. Ini kalau dilihat secara sekilas kelihatannya kayak menyedihkan banget gitu ya kan. Cuma kalau ditelaah lebih dalam ya, di sini si Natalie minta ya orang ngewajarin emosi dia, tapi dia nggak bisa ngewajarin emosi orang. Giliran si Bravi emosi dibilangnya star syndrome. Buset, mending star vision, banyak channelnya. Pokoknya nih di sini kesannya kayak orang tuh nggak bisa memaklumi situasi dan emosi dia dah gitu. Sedangkan dia sendiri aja nggak bisa memaklumi emosi dan situasi orang ya kan. Kalau dipikir-pikir wajar dong si Bravi emosi ya kan, secara berhubungan sama orang yang dia sayang gitu. Kalau begini namanya itu mah playing football. Natalie playing victim. Terus dia bilang kan, kok jadi nama gue terus yang diperpanjang. Sejauh ini gue lihat ya, entah Bravi, entah Erika, entah fansnya atau teman-temannya, gak pernah ada yang nulis nama Natalie tuh double huruf sampai panjang gitu kayak Natalie Holscher. Nggak pernah ada yang sampai panjang gitu, nggak pernah ada. Jadi kayak gak ada yang memperpanjang nama lu sebenarnya gitu nggak ada. Terus ini konten itu dibikin sebelum podcast itu keluar ya. Pokoknya intinya si Natalie bilang dia bikin konten parodi itu sebelum Erika podcast sama Deddy Corbuzier. Lah ya iyalah, pan yang dituduh sama netizen itu lu nyindir Erika yang di acara dugem-dugem itu loh, yang pakai dress hitam itu kan, menyembunyikan kehamilan itu. Lu joget-joget kayak begitu, bukan lu nyindir podcastnya. Bukan itu yang dimaksud. Kalau netizen menggiring lu nyindir waktu Erika podcast, mah lu bikin konten setelah podcast. Ya mestinya memang lu bikin konten sebelum podcast dong. Memang. Nah ini kan postingan Natalie nih kan. Nih tanggalnya nih. Dia bikin kontennya 14 Juli. Nah ini kan ya waktu rame-rame Erika nutupin kehamilan itu kan, yang diduga ini kan yang diparodiin. Tanggalnya aja 26 Mei. Jadi terang aja dong, bikin kontennya memang ya sebelum podcast. Pan memang yang diparodiin yang ini, bukan parodi podcast gitu. Terus endingnya udah ya, kurang lebihnya saya minta maaf dan sekarang saya fokus dengan kerjaan saya kembali. Kata gua ini keputusan yang tepat dan tulisan yang paling tepat dari semua tulisan-tulisan lo, Natalie. Ya, karena kita orang tahu lah ya Natalie tuh kayak gimana. Makin dikatain dia makin nantang. Ya, makin dikritik dia makin menjadi-jadi sebelum ini ya. Sampai akhirnya dia kayak deadlock gitu. Ya kayak pasrah aja, udahlah minta maaf aja, mau fokus kerja. Lah sedangkan kerjaan dia nge-DJ ya kan. Dia nggak mungkin nggak tahu dong
apa yang udah menimpa DJ Panda ya, yang sekarang namanya masih DJ Panda, mungkin nanti ganti jadi DJ Anjing, nggak tahu juga ya, karena kan si DJ Panda udah di blacklist di mana-mana. Siapa tahu dia mau merubah dirinya gitu supaya diterima di tempat yang baru. Kuncirnya tadinya 1 jadi 2 begini ya kan, kayak anak TK baru masuk sekolah terus namanya DJ Panda diganti jadi DJ Anjing, kan kita nggak tahu. Jadi kan nggak mungkin si Natalie ini nggak tahu apa yang udah menimpa DJ Panda. Jadi dia memutuskan amannya begini aja gitu. Karena kalau masih dilanjutin, Natalie ngotot ya, dia mau fokus kerja, yang ada malah nggak dapat kerja. Pusing orang, mau orang miskin, orang kaya, semua butuh duit. Kerjaannya di tempat dugem-dugem. Kalau di blacklist, di boykot, kagak boleh tampil lagi, mampus juga. Mau sekaya apa juga, susah juga gitu loh. Jadi gua rasa dari semua klarifikasi Natalie, udah paling bener ini aja udah. Minta maaf. Karena kalau minta angpau, kita orang bukan cindo bos. Ini bukan Imlek gitu.